Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di pengajaran KPKS Hieronymus bersama Pak Seto Marsunu. Malam hari ini kita memulai satu topik baru, wasiat dari Tuhan Yesus. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto dalam 5 sesi ya. Dan yang pertama ini malam hari ini akan membahas pembasuhan kaki dan maknanya. Bapak Ibu sekalian, kita nanti ikuti selama 5 sesi ya. Baik, untuk membuka pertemuan malam hari ini, silakan Pak Agus untuk pimpin doa. Silakan Pak. Ya. Bapak dan Ibu, mari kita memulai doa. Kita mengikuti pengajaran malam hari ini. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Malam hari ini kami mendapat pengajaran baru dan kami mau belajar dengan Roh Kudus-Mu agar kami lebih memahami kasih-Mu kepada kami semuanya. Bukalah mata hati kami agar kami dapat mengerti dengan benar dan juga curahkanlah rahmat-Mu agar kami juga dapat melakukannya sebaik-baiknya seperti yang Kau firmankan. Bapak, kiranya pengajaran malam ini akan menjadi berkah kami, berkah keluarga, dan berkah sesama. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Ya, kita akan mendengarkan, kita akan belajar wasiat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang mendengar wasiat, itu biasanya urusannya dengan pembagian warisan gitu ya. Karena di pesan terakhir dari orang tua yang akan meninggal, seringkali yang ditunggu itu adalah pembagian warisannya. Enggak semua loh ya. Tapi yang disebut wasiat biasanya begitu. Tetapi yang kita akan lihat itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada malam menjelang kematiannya. Nah, ada 4 Injil. Kemudian dalam 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, ini tidak banyak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang paling kita ingat tentu saja pesan Tuhan untuk mengadakan Ekaristi, untuk mengenangkan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat Injil Yohanes, beda dengan 3 Injil yang lain. Tidak ada jamuan Paskah, tidak ada Ekaristi, yang ada itu adalah pembasuhan kaki, dan kemudian penjelasan tentang makna pembasuhan itu. Dan Tuhan Yesus kemudian berbicara panjang lebar, ya, dari bab 13 sampai dengan 16, kemudian masih dilanjutkan dengan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk para muridnya. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu, kita lihat garis besar dari Injil Yohanes ya. Sekarang silahkan ke Injil Yohanes bab 1. Nanti supaya kita tahu tempat dari pesan-pesan Tuhan Yesus menjelang kematian itu. Silahkan ke Yohanes bab 1.
Nah, kalau kita membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Di bab 1 itu diperkenalkan, ditunjukkan siapa sesungguhnya Yesus. Di bab 1 ayat 1 sampai dengan 18, di situ Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kemudian di bab 1 ayat 19 ya sampai dengan 28 ini ditunjukkan orang yang akan memperkenalkan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, aku bukan Mesias, tetapi akan datang seorang pribadi yang begitu mulia. Ya. Nah, kemudian di ayat 27, Yohanes mengatakan bahwa dia yang datang kemudian daripadaku itu begitu mulia, sehingga Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, kemudian Yohanes di ayat 29 memperkenalkan Yesus itu adalah anak domba Allah. Jadi Yesus itu firman yang menjadi manusia, Yesus itu pribadi yang begitu mulia di hadapan Yohanes, kemudian dia itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian di ayat 35 sampai akhir, sampai ayat 51, di situ Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai Mesias. Lihat kata-kata yang disampaikan oleh Andreas. Kami telah menemukan Mesias. Kemudian Yesus juga diperkenalkan ya di ayat 51 bahwa dia adalah anak manusia. Nah, kemudian begini, kalau kita bicara tentang Injil Yohanes, Bapak Ibu tolong mengingat kata kemuliaan. Kata kemuliaan. Karena ini yang menjadi ya tema utama di dalam Injil Yohanes. Ilustrasinya begini kalau mendengar kata kemuliaan. Prestasi. Ingat saja kata prestasi. Atau keutamaan atau keunggulan. Prestasi seorang guru, prestasi seorang tentara, seorang salesman, seorang direktur, itu kan dilihat dari yang dikerjakannya kan. Jadi prestasi akan tampak dari yang dikerjakan. Nah, kurang lebih seperti itu bicara tentang kemuliaan. Ada dua hal yang dikerjakan oleh Yesus dalam menampakkan kemuliaan. Jadi kalau membaca bab 2 sampai dengan bab 12, Bapak Ibu akan ketemu di situ. Bab 11 saja ya. Bab 1 sampai dengan bab 11, kita melihat kemuliaan Yesus itu ditampakkan, ditunjukkan dengan tanda-tanda atau mukjizat. Jadi Yohanes lebih banyak menggunakan kata tanda. Nah, kemudian jadi kemuliaan Tuhan itu ditampakkan pertama-tama di dalam mukjizat-mukjizat yang dikerjakannya. Nah, di bagian ini ada 7 mukjizat. Bapak Ibu kita urutkan ya. Bab 2, itu tanda yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Kemudian bab 4 ayat 46,
kita ketemu di Yesus yang menyembuhkan anak pegawai istana. Bab 5. Ini ada penyembuhan di kolam Bethesda. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, kemudian lihat di bab 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini tanda yang keempat. Kemudian tanda yang kelima itu ada di bab 6 ayat 16, jalan di atas air. Kemudian tanda yang ke-6 itu lihat di bab 9, Yesus yang menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Lalu tanda yang ke-7 itu ada di bab 11, Yesus yang membangkitkan Lazarus. Nah, di bagian ini juga Bapak Ibu kita menemukan pembicaraan Yesus dengan orang-orang tertentu. Misalnya begini, kembali ke bab 3, kembali ke depan. Bab 3. Yesus berbicara dengan Nikodemus. Di bab 4, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Kemudian di bab 5, Yesus bicara panjang lebar waktu ada di Yerusalem. Yesus berbicara tentang dirinya. Lalu di bab 6, Yesus berbicara tentang roti hidup. Bab 8 juga Yesus berbicara tentang ini, asal-usul Yesus sebagai terang dunia. Yesus lebih dulu ada sebelum Abraham. Nah, di bab 10, Yesus bicara tentang gembala yang baik. Sehingga kalau orang membaca Injil Yohanes, itu begini, ceritanya sedikit. Cerita mukjizat tadi, ya walaupun itu cerita mukjizat, tapi kalau membaca misalnya ya orang yang disembuhkan, orang buta sejak lahir yang disembuhkan, panjang sekali pembicaraan. Sehingga kalau tidak waspada, nggak hati-hati, orang cepat jenuh membaca Injil Yohanes. Tapi kalau didiskusikan sungguh-sungguh, apa yang disampaikan oleh Yohanes bukan hanya menarik, tetapi juga penting. Nah, kemudian di bab 12, Bapak Ibu, kita masuk di bagian kedua dari Injil Yohanes ya. Dan di bagian ini kita melihat kemuliaan Yesus yang ditampakkan bukan dengan mukjizat, tetapi justru dalam kematiannya. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu justru menampakkan kemuliaan Yesus. Orang melihat kematian yang mengerikan, kematian yang menakutkan, kematian yang direndahkan. Tetapi ketika bicara tentang kematian Yesus, kita justru diajak untuk melihat kemuliaan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Kemuliaan Yesus sebagai Mesias. Di kayu salib, dia mengorbankan diri supaya manusia bisa selamat. Ilustrasinya atau gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus di kayu salib justru menampakkan kemuliaan. Hanya dengan memandang ular yang dibuat Musa dan dipasang di tiang, orang yang ada dalam bahaya kematian karena pagutan ular bisa hidup. Nah, seperti itulah peran Yesus di kayu salib
Yesus ditinggikan dan orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian sekarang ke bab 12. Bagian kedua dari Injil Yohanes ya. Mula-mula Yesus diurapi di Betania. Lalu waktu Yesus ada di Betania, banyak orang percaya kepada Yesus kan karena sudah membangkitkan Lazarus. Lalu ya ada yang berusaha untuk membunuh Lazarus ya. Sesudah itu Yesus masuk ke Yerusalem, naik seekor keledai. Nah, kemudian lihat ke 12 ayat 20. Yesus sudah ada di Yerusalem ini ya. Sekarang silahkan ke ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. 24. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, kemudian berikutnya, silahkan sekarang ke bab 13. Bab 13 ya. Ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama, dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ayat 1 dan 2. Keterangan waktu di ayat 1. Sebelum hari raya Paskah mulai. Jadi ini peristiwanya sebelum hari raya Paskah ya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama. Jadi ini bukan makan jamuan Paskah. Kalau di Matius, Markus, dan Lukas, yang kita lihat, Yesus dan murid-muridnya itu makan jamuan Paskah. Di Injil Yohanes tidak ada jamuan Paskah. Yang ada, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya sehari sebelum Paskah. Nah, kemudian pada kesempatan itu, Tuhan Yesus membasuh, mencuci kaki murid-muridnya. Lalu di bab 13 dari ayat 1 ini tadi ya, sampai dengan 20, itu Yesus melanjutkan. Jadi pembasuhan kaki diikuti dengan penjelasan maknanya ya. Tapi nanti ada makna yang kita belum tahu di dalam teksnya. Sesudah itu di ayat 21, Yesus memperingatkan Yudas, ya. Habis itu Yudas pergi. Sesudah Yudas pergi ayat 31, Yesus menyampaikan pesan tentang perintah baru, tapi ini nanti diulangi pesan barunya, perintah barunya. Lalu di ayat 36, Yesus mengingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal. Mulai dari bab 14, Bapak Ibu silahkan ikuti lagi sekarang. Yesus di sini menyampaikan ya pesan, nasihat, atau pesan-pesan terakhir. Bisa disebut wasiat itu tadi. Mula-mula Yesus bicara tentang rumah Bapa.
kemudian di ayat 15, Yesus menjanjikan penghibur. Lalu di bab 15, Yesus bicara tentang pokok anggur yang benar, lalu ada perintah untuk saling mengasihi, perintah baru tadi. Kemudian peringatan di ayat 18, dunia akan membenci Yesus dan murid-muridnya. Bab 16 ayat 1, ini nasihat untuk bertekun walaupun mereka akan atau menghadapi pengucilan, kebencian. Berikutnya ayat 4b, Yesus memberikan penjelasan tentang pekerjaan penghibur yang sudah disebut di bab 14 tadi. Kemudian lihat di 16 ayat 16, ini peringatan para murid akan menghadapi situasi sulit. Para murid akan menghadapi situasi penganiayaan, kesedihan. Nah, kemudian setelah semuanya itu, bab 17, ini Yesus menyampaikan doa untuk murid-muridnya. Ya. Dan lihat sekarang bab 18. Setelah semuanya itu, keluarlah ia dari situ dan bersama dengan murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron. Lalu ada taman di situ, Yesus masuk ke taman. Nah, Yesus menyerahkan diri, membiarkan diri ditangkap di situ. Lalu dibawa kepada Hanas, ayat 12. Lalu dibawa kepada Kayafas. Dari Kayafas dibawa kepada Pilatus. Di hadapan Pilatus, Yesus diadili dan kemudian dihukum mati. 19 ayat 16, Yesus disalibkan, lalu mati di kayu salib, ayat 28. Ayat 31, Yesus ditikam lambungnya, lalu dikuburkan. Sesudah itu, bab 20 dan 21 bicara tentang kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada 10 murid, kepada 11 murid, dan kemudian menampakkan diri di tepi danau Tiberias. Nah, itu gambaran dari keseluruhan Injil Yohanes ya. Jadi yang akan kita diskusikan, Bapak Ibu, itu dari bab 13, nanti ya sampai bab 17, sampai dengan doanya itu ya. Jadi nggak ada ceritanya sama sekali. Isinya adalah pesan-pesan Yesus. Dan persis pesan ini disampaikan pada waktu makan malam ya. Makanya udah selesai sih. Dan itu terjadi pada malam menjelang Yesus ditangkap dan kemudian diadili dan disalibkan. Baik, kita kembali ke bab 13. Di ayat 2, Bapak Ibu lihat. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Jadi iblis membisikkan kepada Yudas supaya Yudas mengkhianati Yesus. Tujuannya apa? Apa yang dimaksud oleh iblis ya dengan menggerakkan atau membisikkan pesan kepada Yudas itu? Nah, saya nggak diskusi dengan iblis dulu ya, tapi kita bisa menduga begini loh. Hasil dari pengkhianatan Yudas itu apa? Hasil dari pengkhianatan Yudas. Yesus ditangkap dan dibunuh kan? Jangan-jangan iblis memang bermaksud untuk menghentikan pekerjaan Yesus dengan cara membisikkan rencana kepada Yudas supaya berkhianat dan supaya Yesus dibunuh. Kalau Yesus sudah dibunuh, maka yang akan terjadi, Yesus tidak akan ngajar orang lagi. Yesus tidak akan bicara lagi.
Tetapi yang kemudian terjadi justru sebaliknya. Kematian Yesus malah menjadi jalan bagi Yesus untuk menunjukkan bahwa kematian itu bukan akhir. Kematian itu adalah jalan menuju kebangkitan. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Kematian Yesus justru membawa penyelamatan untuk semua manusia. Seperti ular yang dibuat Musa menyelamatkan orang dari kematian, begitu juga Yesus yang di kayu salib menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa. Iblis tahu nggak rencana atau maksud Yesus yang seperti ini? Ya kalau iblis tahu rencananya kayak gini, ya iblis nggak akan ikut lah. Nggak akan mendorong supaya seperti itu. Kalau kematian Yesus justru menyelamatkan semua manusia, masa itu malah mendukung itu? Yang nah, kemudian ya, tahu ayat 3 bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus tahu dia akan kembali kepada Bapa. Kemudian bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu, lihat ke ayat 4. Yesus mengambil kostum budak ini ya. Yesus mengambil kostum budak dengan cara menanggalkan jubah, mengikat sehelai kain lenan, mengikatkan pada pinggang. Untuk apa? Lalu Yesus menuangkan air ke dalam basi, baskom, membasuh kaki murid-muridnya, dan setelah kakinya dibasuh, kaki itu kemudian diseka, dilap dengan kain yang ada di pinggang Yesus tadi. Bapak Ibu, silahkan mengamati suasananya. Murid-murid Yesus yang begitu hormat kepada Yesus, yang sudah melihat 7 tanda atau mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus, sekarang duduk diam, ngeliatin gurunya mencuci kakinya. Biasanya orang kalau mau masuk ke ruang perjamuan itu dicuci kakinya. Tapi ini Yesus beda. Sudah makan baru cuci kaki. Nah, ada yang aneh kan? Ya, ini semua sudah pada makan. Yesus mencuci kaki. Nah, sudah pasti ini ada sesuatu yang sebenarnya mau disampaikan oleh Yesus. Karena pencucian kaki sesudah makan jelas bahwa ini tindakan yang sama sekali tidak biasa. Nah, kemudian giliran ke Simon Petrus. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus, Bapak Ibu, ini kita perlu amati baik-baik kata-kata Tuhan Yesus ini. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Sekarang kamu belum tahu, tapi kelak kamu akan tahu. Nanti kamu akan tahu, tapi bukan sekarang, bukan malam ini, gitu ya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Petrus menolak untuk dicuci kakinya. Kemudian Yesus berkata,
Apa yang aku lakukan sekarang kamu belum ngerti artinya. Nanti, kelak kamu akan mengerti. Tetapi Petrus tetap menolak untuk dicuci kakinya. Nah, kemudian barulah Yesus mengatakan begini, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, Bapak Ibu, kalimat yang diucapkan oleh Yesus ini tidak bisa langsung kita pahami. Mendapat bagian dalam Yesus, apa artinya? Lihat, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Lalu ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Maksudnya apa? Kok malah tadi dicuci kakinya nggak mau, sekarang malah minta supaya tangannya dicuci, kepalanya dicuci sekalian. Tadi nggak mau, sekarang malah minta begini. Petrus nggak paham dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bisa jadi yang dipikirkan Petrus begini, hanya dicuci kakinya, dapat bagian dalam Yesus. Nah, tapi kalau cuma kaki, nanti bagiannya sedikit. Maka harus minta supaya tangan dan kepala dicuci, supaya nanti bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak. Tapi Yesus tidak menanggapi keinginan yang mungkin ada dalam kata-kata Petrus ini ya. Tapi Yesus berkata begini, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Petrus tadi minta supaya tangan dan kepala juga dicuci oleh Yesus. Tapi di ayat 10-11 Tuhan Yesus menggeser pembicaraan. Tidak menanggapi soal membasuh kepala, membasuh tangan. Tapi bicara tentang murid-muridnya yang memang sudah bersih, karena udah pada mandi. Tapi ada satu yang nggak bersih. Nah ini urusannya bukan dengan soal mandi ya. Siapa yang tidak bersih ini? Ya, yang akan menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya. Nah itulah ini Yudas. Nah ini nanti kita akan kembali ke bagian ini, tapi kita lihat yang berikutnya dulu ya. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat duduknya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Ini Yesus nggak menunggu jawaban ya. Dia langsung memberikan penjelasan. 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Nah, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus, pertanyaannya tadi. Apakah kamu mengerti apa yang aku perbuat kepadamu? Ya, mereka ngerti, mereka yang dicuci kakinya. Kalau yang kelihatan oleh mata mereka adalah Yesus membungkuk di depan mereka, ya, kemudian mencuci kaki mereka, menyekanya dengan kain, pindah ke murid yang lain. Itu yang kelihatan. Tapi kemudian Yesus menunjukkan begini, yang dilakukan oleh Yesus itu adalah perbuatan lambang. Dan kemudian di sini Tuhan Yesus mulai dari ayat 13 tadi memberikan penjelasan tentang lambang yang baru saja ditunjukkannya. Bapak Ibu juga biasa melakukan itu kan ya. Membuat lambang, tapi sekali waktu perlu menjelaskan apa arti lambang itu. Kalau lambang, ya itu bisa berwujud benda ya, tapi bisa juga berwujud ini tindakan. Bapak Ibu kalau ikut misa itu sudah jelas Bapak Ibu melakukan banyak perbuatan yang merupakan tanda atau lambang. Kenapa berlutut? Kenapa waktu mengucapkan syahadat membungkuk? Nah, yang seringkali terjadi, lambang perbuatan yang merupakan lambang dikerjakan, tapi penjelasannya jarang diberikan. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu juga menggunakan lambang, entah yang asli Indonesia, maupun yang impor baru-baru, ada kan perbuatan lambang. Itu kalau Bapak Ibu begini ini ngapain? Semua pada begini ini ngapain sekarang? Iya, apa itu? Sarangeo. Apa itu? Love. Coba mundur ya, tahun 90-an, 80-an gini, tapi digerak-gerakin. Duit. Tuh. Ini perbuatan mulut kita menjelaskan. Ya. Yesus membasuh kaki, itu lambang. Apa arti lambang itu? Aku ini gurumu ya, aku ini Tuhanmu. Tapi aku mau membungkuk di depanmu. Mencuci kakimu. Apa arti kata-kata Yesus ini? Kalau aku ya, yang adalah guru dan Tuhanmu mau membasuh kaki, merendahkan diri untuk kepentingan, untuk kebaikan orang lain, maka kamu pun harus melakukan yang sama. Mau merendahkan diri untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu juga dulu melakukan yang seperti ini. Bapak Ibu melakukannya. Yang harusnya hormat, itu anak hormat kepada orang tua, atau orang tua hormat kepada anak. Hitungan wajar. Hitungan yang wajar. Anak hormat ke orang, ya. Tapi ibu pernah berlutut di depan anak ibu? Tidak. Benar, tidak. Jadi waktu anak-anak masih balita, masih kecil, masih 3 tahun, kalau ibu mau bicara sama anak ibu, anak itu ditaruh di atas meja supaya bisa ngomong setara dengan ibu. Ya. Bukan berlutut ya, jongkok gitu ya. Anak ibu berdiri, ibu jongkok.
Ibu sudah bisa jelas mengucapkan huruf S kan waktu itu. Jelas bisa ngomong R kan dulu. Tapi di depan anak ibu coba ngomong S jadi C, ngomong R jadi L. Dan ngomongnya lu sambil berlutut atau jongkok. Dan ibu, bapak waktu itu tidak merasa rendah diri kan ya. Tidak akan mengatakan, wah ini kurang ajar ini anak saya. Nggak pernah ngomong begitu. Dan juga waktu itu Bapak Ibu juga berpikir sedang merendahkan diri kan ya. Tapi nyatanya Bapak Ibu bisa lihat untuk melayani anak, untuk membantu supaya anak bisa bicara dengan jelas, kata-katanya dipahami, ibu bapak bisa mendengarkan, ibu berlutut, membungkuk, menjongkok untuk melayani anak-anak. Itu bisa dilakukan. Nah, Tuhan Yesus melakukan yang seperti itu. Harusnya murid yang basuh kaki guru. Harusnya Tuhan dibasuh kakinya oleh hamba. Tapi Yesus melakukan yang sebaliknya. Nah, kalau Yesus kemudian mengatakan, ya, aku memberikan kepadamu suatu teladan gitu ya, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Lalu di ayat 14, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Tunggu dulu. Yang menjadi penting simbolnya atau pengajaran yang disimbolkan. Yang penting itu nyuci kaki atau merendahkan diri untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu sudah pernah membasuh kaki berapa orang coba? Jangan-jangan belum pernah. Ya kaki anak-anak dulu ya. Tapi kaki orang lain? Enggak. Tapi coba Bapak Ibu lihat. Tolong mengingat-ingat ya. Nggak usah di-sharing-kan. Ntar dikira sombong. Bapak Ibu merendahkan diri untuk menolong orang lain, untuk memuliakan orang lain, untuk ya membantu orang lain. Sebut saja pernah atau belum, nggak usah diceritakan. Merendahkan diri supaya bisa melayani orang lain. Merendahkan diri untuk menolong orang lain. Merendahkan dirinya yang menjadi penting. Nanti Bapak Ibu kalau nanti ketemu di Leo Dehon lagi, yang bawain makanan Bapak Ibu itu siapa? Saya ngomongnya makanan terus, kalau ke ini, kalau Leo Dehon ngomongnya makanan terus. Ada orang yang mau merendahkan diri, ngangkutin makanan dari bawah ke atas kan? Tuh, tanya dulu sama Pak Bob. Mula-mula dulu. Ada orang tua makan saya. Nah, itu merendahkan diri kan, maksud orang tua, dan jangan jadi lupa nama-nama ibu-ibu yang dulu membantu. Nah berikutnya lalu yang lain, Pak Heri, Bu Ivon, rame-rame ngangkatin makanan. Tujuannya untuk apa? Supaya yang datang dari tempat kerja bisa makan dulu, bisa minum dulu, baru belajar. Yang datang nanti yang dari luar paroki dari Cilandak, ini kalau datang saya kasih tahu snacknya 2 kali kalau di Cilandak. Nanti break snack lagi.
Itu bukan saya, ini saya ngomong apa adanya, dari dulu begitu kok, sejak awal ketemu udah begitu itu. Dan untuk bisa para peserta menikmati itu, ada yang harus ngangkat, ada yang harus masak. Itu soal yang sederhana, tapi dilakukan dengan cinta yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tolong periksa diri sendiri ya, di tempat yang lain, pada kesempatan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu melakukan, tetapi dengan cara yang berbeda. Karena tugas, peran masing-masing memang berbeda. Nah, itu untuk contoh. Nah, kemudian sekarang, lihat ayat 17. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Orang yang merendahkan diri, orang yang rendah hati tidak perlu ya menjadi sedih, merasa rendah. Lalu ini harus ingat kalau sampai itu terjadi. Kalau kamu mengerti, kamu nggak akan sedih. Kamu akan berbahagia ketika melakukannya. Loh, berbahagia bagaimana? Satu, orang bisa berbahagia karena melihat orang lain tertolong, terbantu, dan jadi bahagia. Bapak Ibu juga melakukan itu kepada anak-anak. Bapak Ibu korban apa saja, mengeluarkan uang seberapa banyak, dan ketika melihat anak dewasa dan hidupnya senang, sukses, bahagia, Ibu senang kan? Tolong perhatikan itu ketika melakukan kasih kepada orang lain. Melihat orang yang Bapak Ibu tolong, melihat orang yang Bapak Ibu bantu itu jadi senang, jadi bahagia. Itu yang harusnya menjadi kebahagiaan seorang murid Yesus. Yang kedua, yang membuat orang harusnya berbahagia, itu adalah karena dia sudah melakukan sesuatu seperti yang dikerjakan oleh Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya. Ibu-ibu waktu anak-anak masih kecil dulu, perhatiin nggak? Ada anak-anak yang suka nih gaya mamanya gitu. Sampai sepatunya aja dipakai, kadang-kadang lipstiknya dipakai, gaya mama bicaranya ditirukan, cara marahnya pun ditirukan. Dan lihat ketika anak-anak melakukan itu. Sedih? Enggak. Senang? Ingat-ingat saja. Kalau ketemu anak yang mencontoh, mengikuti gerak-gerik mamanya atau papanya, lihat aja. Mereka mengerjakannya dengan gembira. Balik lagi. Kalau kita bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan, masa enggak gembira? Salah kalau orang melakukan kerendahan hati, merendahkan diri untuk menolong orang lain karena beban. Ada yang salah di situ. Ada yang salah. Ini Tuhan yang ngajari yang aneh-aneh. Jadinya saya kayak gini. Tapi harusnya ini yang menjadi kebahagiaan, kegembiraan karena apa? Saya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saya melakukan hal yang dipesankan oleh Tuhan. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Coba lihat kembali ke ayat 7. Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tetapi yang ayat 13 sampai dengan 17, para murid langsung mengerti makna pembasuhan sebagai tindakan kerendahan hati, merendahkan diri untuk mengasihi orang lain. Ini dijelaskan langsung oleh Yesus. Persis sudah mencuci kaki. Lalu ayat 7 bagaimana?
Masa Yesus salah? Udahlah, daripada nunggu besok-besok kamu ngertinya, aku jelasin sekarang saja. Bukan. Ada makna lain dari tindakan pembasuhan kaki yang dikerjakan oleh Yesus. Apa yang ku perbuat sekarang, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Yesus yang akan dimengerti oleh para murid kelak itu? Jawabannya, coba lihat ke ayat 8. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jika aku tidak membasuh engkau. Nggak ngomong kaki lagi ya sekarang ya. Jika aku tidak membasuh kakimu. Ngomongnya bukan begitu ya. Yesus membasuh kaki. Tapi di ayat 8, Yesus berkata, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, mendapat bagian dalam aku itu artinya apa? Itu yang menjadi pokok persoalan di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengerti makna kalimat ini? Perhatikan Bapak Ibu, tidak mendapat bagian dalam aku. Tidak mendapat bagian. Nah, untuk memahami ini Bapak Ibu tolong membuka dulu 2 Raja-Raja. Oh, salah saya. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja. Silahkan ke bab 12. Satu Raja 12 ya. Sudah ketemu? Nah, sekarang begini. Di bagian ini disampaikan ya kisah tentang perpecahan ya. Perpecahan antara kerajaan Yehuda dan Israel. Kerajaan utara itu memisahkan diri. Rakyat wilayah utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri. Nah, sekarang begini. Ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja. Jadi rakyat Israel, rakyat utara itu minta supaya beban kerja mereka diringankan. Waktu Salomo memerintah, mereka harus bekerja berat, rodi. Setelah Salomo meninggal dan kerajaan dipimpin oleh Rehabeam anaknya, maka mereka datang minta keringanan pekerjaan. Tetapi permintaan itu ditolak. Maka ini yang terjadi di ayat 16. Mereka menjawab raja. Nah, perhatikan jawabannya. Bagian apakah kita dapat daripada Daud?
Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Bagian apakah yang kita dapat daripada Daud? Orang-orang utara, orang-orang Israel mengatakan, kita tidak mendapatkan bagian apa-apa dalam kerajaan Daud. Ketika Salomo memerintah, kita hanya dijadikan rodi. Sekarang kita minta keringanan, mereka tidak memberikan. Udah kita pisah saja. Kita tidak mendapatkan bagian apa-apa di dalam kerajaan Daud. Nah, Bapak Ibu, perhatikan, mendapat bagian. Ini urusannya bukan soal kue ya. Tapi urusannya dengan soal kerajaan. Bapak Ibu tolong sekarang beralih ke ini 1 Samuel. 1 Samuel. Silahkan ke bab 26. Ini ada ungkapan yang senada, Bapak Ibu bisa temukan di ayat 19. Ini Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, ya. Tapi kemudian Daud mendapat kesempatan sesungguhnya untuk membunuh Saul. Tapi itu tidak dilakukan. Lalu Daud berkata di ayat 18, mengapa pula Tuanku mengejar hamba-Nya ini? Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya Tuanku mendengarkan perkataan hamba-Nya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Daud harus menjadi pelarian, bahkan sampai ke negeri lain. Gara-gara ulah orang-orang yang dikatakan membujuk Saul. Dan karena Daud harus pergi sebagai pelarian, maka yang terjadi adalah Daud tidak mendapat bagian dalam kerajaan Israel. Daud tidak mendapat bagian dalam milik Tuhan. Tanah Israel itu. Sekarang kembali ke Injil Yohanes tadi. Apa artinya tidak mendapat bagian dalam Yesus? Yang Yesus miliki apa? Apakah Yesus punya kerajaan? Ya, Yesus punya. Yesus bicara tentang kerajaanku bukan dari dunia ini, gitu kan? Nah, kalau para murid tidak dibasuh oleh Yesus, maka mereka tidak akan mendapat bagian dalam Yesus. Kalau para murid tidak dibasuh oleh Yesus, maka para murid tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Yesus, tidak akan masuk dalam kerajaan Yesus, yaitu kerajaan surga. Kalau begitu, membasuh kaki, membasuh ini artinya apa? Bapak Ibu, silahkan mengingat fungsi pembasuhan.
membersihkan kotoran dari badan. Yang mengotori manusia sehingga membuatnya tidak layak masuk dalam kerajaan surga, apa? Dosa. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Membersihkan manusia dari dosa. Hanya orang yang membiarkan dirinya dibasuh dari dosa akan masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana itu? Membiarkan Yesus membasuh kaki, membasuh dosanya, membasuh diri dari dosa. Itulah sikap orang yang percaya. Saya percaya Yesus, anak Allah, membersihkan saya dari dosa. Maka saya membiarkan diri saya dibasuh oleh Yesus. Hanya orang yang dibasuh, dibersihkan dari dosa, dapat masuk, dianggap layak untuk masuk kerajaan surga. Jadi, makna pembasuhan kaki yang belum dimengerti para rasul tadi, itu adalah pembasuhan kaki itu menggambarkan, melambangkan pembersihan manusia dari dosa. Untuk keperluan itu Yesus merendahkan diri? Iya. Yesus menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib, kurang merendahkan diri bagaimana? Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi makna dari pembasuhan kaki itu ada dua ya. Yang pertama itu ada di ayat 13 sampai dengan 17, kemudian yang kedua kita diskusikan panjang itu di ayat 8. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan? Silahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Mari. Pak Seto, saya ada pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Ketika tadi Pak Seto mengatakan Petrus menolak untuk dibasuh kakinya, kemudian dia menambahkan jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Itu sebenarnya memang Petrus menginginkan semuanya dibasuh, atau dia pada awalnya tidak paham, lalu dia menolak ketika Yesus mengatakan, jikalau engkau tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku, baru Simon ngelesnya jangan cuma kaki, tapi semua badannya. Yang tepatnya yang mana, Pak? Kata bagian itu, Pak, yang silakan diamati. Kalau hanya kaki dibasuh, dapat satu bagian. Ya. Nah, kemudian dengan minta dibasuh tangan dan kepala, Petrus berpikir akan mendapatkan bagian lebih banyak kalau begitu. Oke Pak, saya tanya Pak, kalau Yudas itu dibasuh nggak kakinya? Ya, sebentar Bu ya. Pak Agus dulu, sebentar Bu. Sebentar nanti saya tanggap. Iya, begitu Pak Agus maksudnya. Iya. Jadi begitu dia mendapat pernyataan Yesus kalau kaki sebagian, lalu dia menginginkan semuanya ya kalau gitu ya. Iya, dapat lebih banyak lah. Ya. Iya benar. Iya nih. Ini kaki Yudas dibasuh apa enggak? Ada yang pegang daftar hadir waktu Yesus perjamuan itu enggak? Enggak ada ya. Begini, di teks itu tidak disampaikan secara eksplisit ya. Tetapi diandaikan ya semua murid dibasuh kakinya.
Itu hanya diandaikan. Karena apa? Nah, terus yang dibasuh kaki siapa? Ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Nggak ada kecuali kaki Yudas. Itu kan nggak ada kan ya? Iya. Ya, memang Berarti Yudas itu mendapat bagian juga dalam kerajaan Allah. Karena kan dibasuh juga kakinya. Siapa yang berani mengatakan Yudas masuk neraka? Nggak tahu, Pak. Saya pikir terlalu berani untuk mengatakan Yudas pasti masuk neraka. Karena berkhianat. Perkara dia berkhianat itu berdosa. Iya. Kalau kemudian kita mengatakan, atau di Injil lain dikatakan Yudas bunuh diri, itu berdosa. Iya, itu berdosa. Tapi apakah kemudian kita harus mengatakan, atau kita berani mengatakan, dia pasti ada di neraka? Nah, nanti pertanyaan yang sama, mungkin Bapak Ibu pernah hadapi ya, ketemu orang yang bunuh diri. Orang nggak mau mendoakan. Ada kan yang tidak mau mendoakan. Karena apa? Percuma didoakan, toh dia sudah di neraka. Siapa juga yang berani mengatakan kalau orang yang bunuh diri itu masuk neraka? Tunjukkan dasarnya, bukan hanya pokoknya. Kalau di dalam gereja Katolik, itu ada kitab hukum kanonik namanya ya. Juga bisa dicek di katekismus. Yang tidak boleh jenazahnya diperlakukan secara Katolik, itu ada beberapa. Ya, bid'ah, yang jelas menyangkal Yesus. Menyangkal maksudnya menolak gitu ya. Tapi orang bunuh diri nggak ada di daftar itu. Ya, tapi ini saya tidak bisa mengingat kitab hukumnya di kanon nomor berapa, katekismus nomor berapa. Tapi saya sudah pernah mempelajari, Bapak Ibu boleh ngecek. Nah, kemudian, masih ada lagi? Silahkan kalau masih. Di chat Bu Nina, ini Pak. Ya. Yudas setelah perjamuan, bukannya dia pergi, Pak. Jadi nggak ikut. Belum pergi. Masih ngumpul ya, Pak. Ayo, ya kita lanjutkan dulu ya. Kalau begitu kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ayat 18. Ini supaya cepat ketemu Yudas. Nah, nanti saya baca cepat. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya.
Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Oh, masih ada kan? Nah, kemudian ini yang hati-hati membacanya ya. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Coba kalau bacanya hanya satu kalimat, yang membuat Yudas kerasukan iblis apa? Hati-hati di sini ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, Paskah, karena Paskahnya besok malam. Atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Nah, Bapak Ibu ini kita lihat coba. Loh, tunggu dulu. Nah, ini acaranya kan makan. Habis makan, basuh kaki kan. Habis membasuh kaki, Yesus bicara. Ayat 12 tadi, bicara, terus lihat, Yesus masih berbicara. Kemudian Yesus mengatakan, di antara kamu ada yang mau menyerahkan aku. Terus, pada bingung kan? Petrus ngasih isyarat kepada murid yang dikasihi. Tanya, siapa? Nah, kemudian, ya, Yesus memberikan penjelasan yang makan. Dialah yang kepadanya aku memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu Yesus langsung melakukannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, lalu mencelupkannya, lalu memberikannya kepada Yudas. Sesudah itu barulah Yudas pergi. Jadi dibasuh apa enggak? Dibasuh, Pak. Iya, basuh dulu. Bapak Ibu sudah tahu caranya mengasihi pengkhianat? Nggak bisa ngasihin pengkhianat, saya nggak sanggup. Ini lihat, kita bicara tentang pengkhianatan ini ya. Silahkan Bapak Ibu perhatikan kalimat yang ada di ayat 18. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Makan rotiku, roti milikku, aku memberikannya supaya dia bisa makan. Supaya dia tidak kelaparan. Tetapi orang ini justru mengangkat tumit. Nah, begini Bapak Ibu silahkan membayangkan, bisa juga sih mempraktekkan. Gimana namanya apa? Bukan nendang, tapi jejak pakai menjejak itu bahasa Jawa. Jejak. Bapak Ibu bayangkan deh, Bapak Ibu ada orang duduk, ya Bapak Ibu berdiri, lalu itu menjejakkan kaki, tapi menjejakkan tumit di kepala orang itu dah. Biar jelas saja contohnya. Orang yang aku kasih, orang yang aku tolong,
dia malah mencelakai aku. Nah, itu pengkhianat. Dan Bapak Ibu pasti belum pernah dikhianati oleh musuh, kan? Nggak ada musuh berkhianat. Yang berkhianat itu pasti orang dekat. Mana ada musuh berkhianat? Lebih sederhana menghadapi musuh yang jelas ngelawan, kan? Daripada menghadapi orang dekat tapi berkhianat. Nah, ini yang terjadi dengan Yesus, dikhianati. Jelas yang mengkhianati orang dekatnya, Yudas. Nah, kalau di dalam Injil Yohanes ini, Bapak Ibu, diberikan keterangan seperti di Injil Lukas, Yudas berkhianat karena dorongan, karena gerakan iblis. Tapi ya tetap saja ada kerjasama dari manusianya. Nyatanya Yudas pergi kok. Nyatanya Yudas sadar kok waktu Yesus pesan, apa yang hendak kau perbuat? Berbuatlah itu dengan segera. Terus Yudas pergi. Perginya kemana? Ya pergi menemui musuh-musuh Yesus. Nah, Bapak Ibu, begini. Yang kita perlu hati-hati, ini tadi ya, Yudas kerasukan iblis. Yudas menerima bisikan rencana dari iblis. Akibatnya Yudas berkhianat, dan karena Yudas berkhianat, Yesus diserahkan kepada pemimpin Yahudi, diserahkan berikutnya kepada Pilatus, dan ujungnya Yesus disalib. Penyaliban Yesus membuat orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Penyaliban Yesus itu membuat manusia dibersihkan dari dosa. Apakah ini Tuhan kerjasama dengan iblis? Untung ya Yudas berkhianat. Kalau ada kan yang menggunakan itu sebagai bahan olok-olok. Ya langsung aja sekalian aja bilang, untung ya iblis merasuki Yudas, begitu. Seandainya Yudas tidak berkhianat, tidak terjadi penyelamatan. Sekalian aja. Seandainya iblis tidak merasuki Yudas, tidak terjadi penyelamatan. Apakah mau mengatakan yang seperti itu? Ya aneh kalau itu yang terjadi. Anehnya, nah itu Tuhan kerjasama dengan iblis, dan kemudian iblis kalau begitu terlibat dalam rencana penyelamatan. Nggak masuk akal. Nah, saya tadi menyampaikan di awal tadi, jangan-jangan iblis itu nggak tahu kalau kematian Yesus itulah yang justru akan mendatangkan keselamatan. Kalau iblis tahu kematian Yesus akan mendatangkan keselamatan, masa malah menggerakkan, memprovokasi Yudas supaya berkhianat, supaya Yesus dibunuh? Ya nggak begitulah. Kalau di Injil Lukas, keterangannya begini. Sebentar, silahkan ke Injil Lukas dulu ya. Bab 4. Iblis itu sudah berulang kali, macam-macam cara menggoda Yesus supaya Yesus tidak jadi melakukan penyelamatan, supaya Yesus tidak jadi melakukan kehendak Bapa. Ya, tetapi pencobaan yang dilakukan iblis terhadap Yesus gagal semua. Nah, sekarang lihat 4:13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu,
ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Nah, sekarang buka Lukas 22. Kalau mengikuti kata-kata di Lukas 4 tadi, ini waktu yang baiknya. Kalau Yesus menjadi raja dunia, gagal. Kalau Yesus menjadi raja dunia, maka gagal usaha atau rencana penyelamatan yang akan dikerjakan oleh Yesus. Untuk menggagalkan rencana penyelamatan yang akan dikerjakan oleh Yesus, paling tidak yang selama Yesus hidup lakukan, itu adalah mengajar, menunjukkan kebenaran, menyampaikan kehendak Bapa supaya manusia selamatkan. Nah, apa maksudnya iblis melakukan ini? 22 ayat 3. Masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Kalau Yesus ditangkap, maka Yesus kan berhenti mengajar. Kalau Yesus dibunuh, selesai tindakan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Jangan-jangan itu yang dipikirkan oleh iblis. Pekerjaan Yesus harus dihentikan. Caranya, ya supaya terjadi pembunuhan terhadap Yesus. Tahu kalau para pemuka Yahudi itu tidak leluasa mau membunuh Yesus, maka dibuat pengadilan yang tidak adil itu. Lihat Bapak Ibu, Yudas datang kepada para pemuka Yahudi dan mereka sangat gembira. Dan kemudian terjadilah proses penangkapan, lalu ya pengadilan, penyaliban, dan kematian. Jadi kembali ke Injil Yohanes, kenapa Yudas atau kenapa iblis berlaku seperti itu kepada Yudas? Jangan-jangan ini yang dimaksudkan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kalau ketemu iblis tanya aja sendiri. Ya, saya belum nanya, belum ketemu. Cuma punya gambar iblis, tapi itu pun sudah ditikam sama malaikat Mikael. Jadi nggak bisa ditanya juga gambarnya. Nah, Bapak Ibu, ini bicara tentang kembali ke pengkhianatan Yudas ini ya. Kalau kita berpikir tentang pengkhianatan Yudas, sudah pasti Bapak Ibu, pengkhianatan itu salah. Pengkhianatan itu jelas salah. Pengkhianatan yang mengakibatkan pembunuhan jelas lebih salah lagi. Tidak bisa dipungkiri itu. Tetapi yang kemudian kita bisa lihat, itu adalah Tuhan Allah justru menggunakan kematian Yesus akibat pengkhianatan ini sebagai jalan penyelamatan. Jadi pengkhianatan yang berujung pada kematian justru digunakan sebagai jalan penyelamatan. Itu yang iblis nggak duga. Dan ternyata Allah pernah melakukan yang seperti itu. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Jelas itu tindakan kejahatan. Menjual saudara sebagai budak, itu kan jelas kejahatan. Nah, kemudian di akhir kisah Yusuf, ya, Yusuf mengatakan, kamu sudah merekayasa kejahatan terhadap aku. Tetapi Allah sudah merekayasa supaya kejahatanmu
itu menjadi cara, menjadi sarana untuk menyelamatkan seluruh keluarga kita, seluruh keluarga Yakub, yang adalah pemenuhan janji Tuhan, keturunan sebanyak bintang di langit itu. Jadi rupanya iblis membaca Alkitabnya enggak lengkap. Dia enggak ngerti itu. Dia tidak menyangka kalau kejadian di bab 45, kejadian 50, kejadian dari bab 37, itu yang menjadi ya keterangan untuk menjelaskan makna kematian Yesus itu. Dan Bapak Ibu juga pernah kok ngalami. Coba periksa ya. Coba periksa. Bapak Ibu mendapat perlakuan buruk dari orang lain, tetapi dari pengalaman mendapat perlakuan buruk itu, Bapak Ibu menangkap, memahami, mendapatkan sesuatu yang baik. Periksa sendiri. Karena dulu saya dikhianati, sekarang saya jadi orang mandiri. Misalnya begitu. Ini karena disebut pengkhianatan, saya nyebut terus ambil contoh pengkhianatan. Seandainya saya dulu nggak tahu kalau saya dikhianati, saya cuma ada di ibu rumah tangga aja yang tenang, nggak ngerti apa-apa, dibodohin. Gitu. Setelah saya tahu kalau saya dikhianati, ngamuk, sudah pasti. Habis itu sampai ke level tertentu, sudah sekarang harus mandiri semuanya. Jadi pribadi yang kuat malah. Misalnya begitu. Tapi itu tidak berarti, tolong dong kamu berkhianat lagi supaya aku lebih kuat lagi. Bukan. Orang mendapat perlakuan buruk, memberikan perlakuan buruk kepada kita. Tetapi Tuhan bisa menggunakan itu untuk kebaikan kita seperti yang dikehendaki. Ya, begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Seto. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita udah dengarkan satu wasiat dari Yesus ya, untuk merendahkan diri, mau membasuh para muridnya Yesus. Menjadi contoh buat kita nanti ya, jadi teladan. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, masih 4 sesi lagi yang membahas wasiat Yesus ini. Kita ikuti terus minggu-minggu ke depan. Baik, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Pak Agus. Tutup dengan doa, Pak. Bapak dan Ibu, mari kita mengakhiri pertemuan kita malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami telah dibimbing, telah diajak bersama untuk belajar bersama mengenai pembasuhan kaki, mencari makna, dan mencoba untuk kami lakukan apa yang bisa kami lakukan sebaiknya kepada sesama. Kami sungguh berterima kasih kepada Pak Seto dan kami bersyukur padamu telah mengerahkan Pak Seto dan kami semuanya untuk sama-sama dalam sukacita belajar pada malam hari ini. Dan sekarang kami akan mengakhiri pelajaran kami untuk kembali beristirahat dan kami berdoa agar Engkau selalu menyertai perjalanan istirahat kami, agar kami esok hari dapat kembali memenuhi tugas kami dengan lebih baik. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Stefanus, doakanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima